Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sof, Garda berjalan masuk dengan wajah yang menahan kesal. Kali ini apalagi ulah sang istri, mengapa selalu membuatnya naik darah. Dengan gusar ia menghampiri Sophie. Sophie sendiri sudah keluar dari ruang ganti. Dia keluar kamar dengan perasaan takut-takut karena ulahnya barusan merasa tidak enak. "Aku tidak sengaja," ucapnya dengan tak kalah gusar. Agar tidak dimarahi, ia marah terlebih dahulu. Sophie juga memasang wajah paling jutek yang ia punya, berharap pria itu tidak meluapkan emosi pada dirinya. Kini Garda menatap Sophie dari atas sampai bawah lekat-lekat. Ia mengamati dari ujung rambut sampai ujung kaki istrinya itu. Ia sedang memindai istrinya tersebut layaknya alat di Indo April. "Apa ada yang terluka?" tanya pria tersebut namun masih dengan wajah dingin. Meskipun ia cemas apakah Sophie terluka, tapi Garda tetap bermuka biasa. Ekspresinya tetap saja dingin. Mungkin ia lupa cara bahagia, sebab jarang sekali ia tersenyum tulus di depan Sophie. Rupanya senyum pria itu sangat mahal harganya. "Tidak, aku baik-baik saja, tapi lemarinya aku rasa tidak." Sophie menelan salivanya. Saat ini ia sedang menanti apa reaksi pria dengan watak kakunya itu. Apakah ia akan marah-marah atau akan menghukumnya seperti yang sudah-sudah? "Biarkan saja, ayo cepat, kita sudah hampir terlambat," seru Garda sambil berjalan menuju pintu kamar hotel. Ia meninggalkan Sophie berjalan di belakangnya. Tumben dia nggak marah-marah. Tapi ini justru semakin menakutkan. Semakin dia tenang, semakin membuatku tak enak. Sophie membatin, sembari mengamati suaminya yang hanya nampak punggungnya saja. "Hei, cepatlah!" Garda berteriak cukup kencang memanggil dirinya yang jalan dengan begitu santainya. Pria ini selain hobi marah-marah, rupanya juga tidak sabaran. Siapa juga yang akan menyukai bila dicintai laki-laki seperti itu? Sophie menatap sinis punggung suaminya. Baru juga diomongin. Tuh kan galaknya keluar. Siapa juga yang mau menikah dengan pria sejenis itu? Oh Tuhan, mengapa kau kirimkan dia dalam hidupku? Sophie merutuki nasibnya yang harus menikahi orang yang sama sekali tidak ia sukai. Tap tap tap. Sophie menyusul suaminya dengan berlari-lari kecil. Ia tidak ingin Garda kembali berteriak, hanya membuat telinganya terasa sakit dan gatal. "Mau kemana sih?" Rasa penasaran Sophie membuatnya bertanya. Sejak tadi Garda tidak mengatakan mereka akan kemana. Sembari membetulkan rambutnya yang agak berantakan, Sophie mencoba menyamakan langkah kakinya dengan suaminya itu. "Nanti kamu juga tahu sendiri, jalan yang cepat, jangan lambat seperti siput." Garda melanjutkan jalannya tanpa peduli pada Sophie yang menahan kesal akibat ucapannya. "Dasar pria tengil, ngomong seenak jidat." Wanita itu memegang jantungnya yang berdegup kencang. Ingat, bukan karena ia sedang jatuh hati pada Garda, tapi karena menahan kesal terhadap suaminya yang bersikap arogan tersebut. Garda selalu bisa menaikkan tensinya, dan paling menjengkelkan ialah Sophie selalu kalah. Garda selalu bisa menekan dirinya lewat debat, lewat tindakan, dan Sophie tidak pernah menang. Sesaat kemudian, mereka berdua kini akan masuk lift. Kebetulan hanya berdua saja, tidak ada orang ketiga atau keempat di antara mereka berdua. Saat lift yang mereka tumpangi berhenti di lantai selanjutnya, Garda langsung memencet tombolnya. Padahal ada seseorang yang akan masuk dalam lift bersama mereka.
Itu tadi ada yang mau masuk, seru Sophie. Ia mengerutkan dahinya, heran sekali dengan tindakan pria itu. Jelas-jelas ada orang yang ingin masuk. Mengapa langsung ditekan tombolnya? Biar mereka naik lift yang lain. Wajah Garda masih terlihat dingin. Ia seperti tidak merasa bersalah sama sekali. Ya ampun, aku hidup dengan manusia model apa Tuhan? Gumam Sophie dengan lirih, hingga suaranya tak akan sampai ke telinga Garda yang suka seenaknya sendiri itu. Beberapa saat kemudian, Sophie menatap suaminya yang berdiri tegap di sampingnya. Lebih tepatnya, ia sedang mencuri pandang. Bila diperhatikan dengan seksama, Garda adalah pria yang keren. Ia ganteng, tajir, cuma sayang, sikapnya sangat tidak disukai olehnya. Ngapain juga aku bilang ganteng? Aku telan kembali kata-kataku. Gantengan juga Juna kemana-mana. Ia masih muda, cakep, yang pasti lembut. Gak kayak... Kata-kata Sophie terhenti saat suaminya menatap dirinya. Ia langsung berhenti bicara pada dirinya sendiri dalam hati. Apa dia dengar kata-kataku? Aku kan cuma ngomong dalam hati. Sophie menelan salivanya, takut bila Garda bisa membaca isi hatinya. Dan ia semakin berjalan mundur, tatkala tangan pria itu sudah mengudara dan akan mendarat di kepalanya. Apa Sophie pikir Garda akan memukulnya? Karena pada kenyataannya, pria itu hanya mengambil sebuah serpihan benang kecil yang ada di rambut Sophie. Rapikan penampilanmu, ucap Garda dengan kaku, terkesan dingin seperti udara di kutub. Sial, mengapa aku deg-degan? Ingat Sophie, jangan pernah tergoda. Bila hanya ada satu pria di dunia ini, maka lebih baik jomblo sampai tua. Pokoknya jangan jatuh cinta dengan laki-laki berhati kulkas ini. Pria angkuh, sombong, pemaksa, dan arogan, seru Sophie pada hati kecilnya. Sementara itu, Garda masih berdiri dengan tenangnya, beda sekali dengan Sophie yang berjibaku dengan pikirannya. Beberapa saat kemudian, pintu kembali terbuka. Saat Garda akan memencet tombolnya kembali, Sophie langsung menarik tangan suaminya tersebut. Tidak ingin canggung berdua saja dalam lift, Sophie ingin mengisi ruang kosong dengan orang lain. Ia pun tertawa puas. Mungkin ini kemenangan yang pertama untuknya. Garda mendesis kesal. Bisa-bisanya istrinya itu melakukan hal yang demikian. Makin lama semakin banyak yang masuk dalam lift, hingga tidak ada ruang kosong lagi bagi semua yang menjaga jarak. Sophie juga sudah terlihat terdesak di sudut ruang lift. Garda kemudian tersenyum kecut. Lihat hasil ulahmu, seolah itulah yang matanya katakan pada istrinya. Tidak tahan ada seorang pria yang dekat dengan Sophie karena memang tempatnya sempit. Garda langsung menyingkirkan tubuh pria tersebut. Berani sekali dekat-dekat dengan istrinya. Matanya menatap tajam, seakan tidak ingin barangnya disentuh. Garda pun menjadikan lengannya sebagai pagar agar Sophie terlindung dari kerumunan orang-orang dalam lift. Lihat, ini hasil perbuatanmu, ucap Garda. Ia kelihatan sinis pada istrinya sendiri. Andai saja Sophie menurut dengan dirinya, mereka tidak akan berdesak-desakan di dalam lift. Tidak bisa berkata-kata, sekaligus tidak bisa bergerak. Sophie diam membisu di tempat. Kecanggungan semakin terjadi tatkala Garda juga terdesak. Tubuh suami Sophie justru semakin merapat ke arah Sophie. Apa ini? Pekik Sophie panik dalam hati. Ia memalingkan mukanya, tidak sanggup menatap mata terlalu lama. Sial, mengapa menatapku seperti itu? Gerutu Sophie. Garda sendiri harus menelan salivanya dengan kasar.
Ia sempat tergiur dengan bibir ranum di depannya. Untung sekarang Sophie dan dirinya ada di keramaian. Bila tidak, Sophie mungkin akan dimangsa olehnya. Selang beberapa waktu, semakin lama satu persatu orang-orang mulai keluar dari dalam lift. Kini hanya ada mereka berdua di dalam sana. Sophie pun mencoba menjauh dari sisi pria yang masih menghimpitnya tersebut. Mereka terlalu rapat, padahal masih ada ruang kosong di sisi lainnya. Mau kemana? Garda menggenggam lengan Sophia. Dek. Sophie bagai tersengat aliran listrik. Sentuhan Garda bagai konduktor yang sempurna, mampu menggetarkan hatinya. Apa Sophie mulai goyah? Garda yang sedari tadi menahan diri langsung saja mendaratkan bibirnya. Ia mencium bibir manis yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Sudah sejak tadi ia ingin merasakan manisnya bibir Sophia kelana Ayunda. Sophie panik, ingin menghindar, tapi bibir mereka sudah bertabrakan.